Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Tentunya SLMTTV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMTTV akan membagikan sebuah cerita dari film berjudul Shershah. Go, 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 go! Tapi sebelumnya, inilah dia para tokoh ataupun pemeran di dalam film ini. Vikram Bharat merupakan pemeran utama film yang berhasil sukses meraih mimpi sebagai anggota Angkatan Darat. Dimple adalah kekasih Vikram Bharat. Vishal adalah adik laki-laki dari Dimple. Joshi merupakan komandan yang memimpin pasukan di batalion. Gapur merupakan penduduk dari desa Sopore. Arslan adalah anak Tuan Gapur sekaligus mata-mata Vikram. Haider merupakan kepala teroris Pakistan. Itulah para tokoh ataupun pemeran di dalam film ini. Selanjutnya mari kita simak ini dia alur cerita film selengkapnya. Vikram dan Vishal berkelahi dengan Mahinder saat memperebutkan bola dan ayah mereka yang mendengar hal itu menegur mereka untuk tidak berkelahi saat bermain bersama teman-teman mereka. Vikram yang mempunyai cita-cita menjadi tentara angkatan darat, hingga 21 tahun kemudian ia berhasil menggapai mimpinya setelah menyelesaikan pelatihannya di IMA. Ia berhasil mengenakan tanda 2 bintang dan langsung mendapat tugas di daerah Sopore untuk memulai perjalanan karirnya sebagai letnan. Mereka berkumpul menjadi satu di barak berkenalan satu demi satu. नायब सूबेदार बंसीलाल साहब जैन और पोस्टिंग भी पहली है सर। ये कभी स्कूल हुआ करता था JKLF के Dan diperkenalkan dengan Mayor Mukherjee yang memimpin tempat itu. 1 bulan kemudian, Vikram Batra, nama lengkap Vikram, berhasil mengambil hati penduduk sekitar batalion yang ia singgahi. Ia bahkan menganggap Sopore sebagai kampung halamannya sendiri. हाँ ला बेटा कवर दो आपको दोस्तों के साथ गया हुआ था अच्छा Saat itu pemeriksaan tengah dilakukan Vikram bersama beberapa teman-temannya kepada semua mobil yang baru saja memasuki wilayah Sopore. Namun, salah satu mobil langsung membalikan kendaraan mereka untuk kembali ke jalan sebelumnya dan membuat kecurigaan pada Vikram. Ia langsung mendekati mobil tersebut. Tapi mobil tersebut malah menembaki Vikram yang langsung dibantu oleh teman Vikram yang berjaga di daerah tersebut. Baku tembak pun terjadi. Beberapa orang langsung menyelamatkan warga sipil yang berada di wilayah itu. Vikram terus maju dan menyerang teroris membuat Jimmy temannya merasa khawatir dan marah karena Vikram menembaki teroris tanpa takut. Vikram tidak menghiraukan kekhawatiran Jimmy. Ia terus menembaki teroris yang ada di mobil hingga ia berhasil melumpuhkan mereka dan membawa salah satu dari mereka yang masih hidup ke batalion Vikram. Semua pasukan di batalion mengagumi keberanian Vikram. Namun Vikram tidak berbesar kepala. Ia selalu mengatakan bahwa ini adalah kerja tim yang dilakukannya bersama Jimmy dan anggota yang lain. पड़ोसी पड़ोसी को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? डन जिमी। सॉरी सर, Kegembiraan menyelimuti Vikram bersamaan dengannya menerima surat dari kekasihnya Dimple yang selama ini menantinya. Ia membaca sambil tersenyum manis sendiri di hadapan suratnya, yang mengingat saat pertama kali bertemu dengan Dimple, yang merupakan teman satu kelasnya sebelum ia menempuh pelatihan sebagai anggota Angkatan Darat. और मेरी तो वही घंटी बज गई थी। तो खुशी का मौका था, मैंने सनी को बुलाया, बोतलें तो खुल। Saat ia menyatakan cintanya kepada Dimple, ia langsung mengajak Dimple menikah
dan mengatakannya di jalan, serta saat itu ayah Dimple melihatnya langsung dan meminta mereka untuk ke rumah Dimple. Di sana ayah Dimple menantang Vikram yang belum memiliki penghasilan harus memiliki penghasilan lebih besar darinya sebagai ayah Dimple. ना पुत्र ते बड़ी चंगी गल हैगी नु भुल्ली ना Sampai di rumah, Vikram mengatakan keinginannya untuk menjadi anggota Angkatan Laut agar ia menerima gaji yang lebih besar dari ayah Dimple. Ayahnya yang sedikit terkejut dengan keputusan putranya langsung mencecarnya dengan pertanyaan yang mengarah kepada percintaan. Hingga dengan malu Vikram mengakui ia mengubah keinginannya menjadi tentara Angkatan Darat kepada tentara Angkatan Laut agar memiliki penghasilan lebih besar dan bisa melamar kekasihnya. लड़की भी ढूंढ ली शादी पासपोर्ट साइज ही है माँ साथ में रखता ना बाद में बताऊंगा दीदी अरे एक ही है वापस Vikram mengatakan keinginannya dengan Vishal, saudara laki-lakinya. Namun Vishal tidak menyetujuinya karena sama saja Vikram membohongi dirinya sendiri. Karena sejak awal ia sudah bercita-cita menjadi seorang tentara Angkatan Darat. Hingga Vikram pun berpikir, saat mengendarai sepeda motornya, ia kembali ke rumahnya, apakah keputusannya tersebut sudah tepat atau belum. Keesokan harinya, ia mengatakan semuanya kepada Dimple. Kalau ia tetap ingin menjadi tentara Angkatan Darat, sesuai dengan keinginan hati nuraninya. Dan hal itu mendapat pertentangan dari Dimple, karena ayahnya tidak setuju jika Vikram menjadi anggota Angkatan Darat. Tapi Vikram tetap pada keputusannya, hingga Dimple meninggalkan Vikram sendirian. की कोशिश करना और ना ही मिलने की Mukherjee memperingatkan Jimmy dan Vikram untuk mengawasi anak buah Haidar yang telah berhasil Vikram lumpuhkan, bernama Ataullah, karena ia adalah orang yang berbahaya. Do you understand me? So, Berita penangkapan Ataullah pun sampai ke telinga Haidar yang menyusun rencana untuk menghancurkan batalion Jammu dan Kashmir Rifles yang merupakan batalion Vikram berada. Vikram yang tengah bersama teman-temannya mengawasi kota Sopore. Ia dihadang oleh Gapur yang merupakan penduduk asli di kota tersebut. Ia meminta Vikram mengikutinya. Beberapa teman Vikram memperingatkannya agar tidak mudah percaya dengan penduduk lokal. Namun Vikram tetap mengikuti Gapur yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. आइए सर अरसलान बेटा बाहर आओ Gapur mengatakan kalau anaknya Arslan yang merupakan putranya telah menjadi anak buah Haidar dan ia ingin keluar dari kelompok itu karena merasa takut setelah melihat kejahatan yang dilakukan oleh Haidar di hadapannya sendiri. कश्मीर छोड़कर जाना पड़े ट्रेनिंग के लिए कौन लोग? हैदर मुझे बाहर निकलना है Mendengar hal itu, Vikram mengatakan kalau Arslan harus menjadi tetap anak buah Haidar dan keamanannya akan menjadi tanggung jawab Vikram. Arslan menyetujui saran yang diberikan oleh Vikram, walaupun ayahnya takut akan keselamatan putranya yang terancam. Vikram dan kelompoknya mendatangi sebuah rumah dan memeriksa semua ruangan yang ada di sana. Mereka berhasil menemukan beberapa senjata api dalam jumlah yang sangat banyak. Kelompok Vikram bergerak cepat membawa semua senjata yang mereka dapatkan dan memasukkannya ke dalam truk yang mereka bawa. Namun di tengah perjalanan, truk Vikram yang berisi amunisi malah dilempar bom oleh teroris, hingga ledakannya mengejutkan Vikram dan teman-temannya yang berada di mobil bagian depan. Teroris tersebut menembaki pasukan Vikram secara membabi buta. Baku tembak pun terjadi. Vikram bersama sahabatnya Bansi mencoba melempari tempat musuh dengan menggunakan bom kecil, hingga hancur, namun Bansi saat melempar bom terkena tembakan musuh hingga ia tewas. Melihat sahabatnya tewas, Vikram langsung menghabisi mereka. Namun Vikram kehilangan 3 teroris yang berhasil melarikan diri.
Bansi pun dibawa ke batalion mereka untuk dilakukan upacara pemakaman secara militer. Hati Vikram sangat sedih dan teringat semua kenangan ketika mereka bersama-sama di batalion ini. अगर दुश्मन के अलावा और कोई कैजुअलिटी होगी ना, वो मेरी होगी. Setelah kejadian itu, Vikram mendatangi rumah Gapur dan menemui Arslan untuk memintanya mengatakan posisi Haider saat ini. Arslan pun membuka suara dan mengatakan posisi Haider saat ini berada. Mendapat informasi keberadaan Haider, Vikram memberitahu Kapten Joshi dan mengatakan kalau informasi yang ia dapatkan akurat walau Joshi mengancam konsekuensi yang harus diterima bila Vikram melakukan kesalahan. Vikram mengiyakan apa yang dikatakan oleh Joshi dan meyakini kalau semua informasi yang didapatkan Vikram adalah benar. Penyusunan rencana penyerangan Haider pun dilakukan oleh Vikram dan pasukannya. Joshi mengatakan mereka hanya perlu memantau tempat tersebut tanpa harus melakukan penyerangan. नो सर. जब तक हैदर दिखाई नहीं देता घर के अंदर यू नॉट गोइंग. Namun setelah mereka bergerak dan melihat keberadaan Haider, Vikram langsung mengabari Joshi yang berada di batalion. Vikram langsung memimpin penyerangan markas Haider. Anak buah Haider yang belum siap langsung terkejut melihat mereka diserang oleh 13 jamu dan Kashmir Rifles. Anggota Vikram dan Vikram sendiri sambil membantu warga sipil yang berada di tempat tersebut. Vikram memberanikan diri menerobos masuk untuk mencari Haider berada. Dengan tangan kosong, ia menghadapi Haider yang menyamar menjadi sipil biasa. Setelah menghajarnya hingga tersungkur, Vikram mengisi senapannya menggunakan peluru dan langsung menembakkannya. Vikram membawa kembali pasukannya ke batalion, dan di sana mereka mendapat pujian atas keberanian yang telah dilakukan untuk membunuh Haider, kepala teroris dari Pakistan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Vikram mengajukan cuti untuk mengunjungi keluarganya dan juga Dimple untuk melepas rindu bersamanya. तब्दील होने वाली थी. उसकी आखिरी अल्फाज की गूंज पड़ोसी देश. Namun pasukan India tidak menyadari kematian Haider membuat semua pasukan teroris Pakistan bergerak dan mulai menguasai daerah perbukitan India dan mengibarkan bendera Pakistan serta menurunkan bendera India dan menjadikan pegunungan-pegunungan itu menjadi markas mereka. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menyadap saluran telepon pasukan tentara Angkatan Darat. Vikram yang tengah bersama keluarganya melihat berita yang menayangkan tumpahnya peperangan Pakistan dengan India kembali terjadi. Vikram yang mendapatkan telepon dari Joshi untuk kembali bergabung dalam batalion mereka menghadapi serangan Pakistan langsung bergegas, meninggalkan keluarganya dan juga Dimple yang telah ia nikahi secara adat. Dengan sedih, Dimple melepaskan Vikram meninggalkannya demi menjalankan tugas. Juni tahun 1999. Vikram telah ditempatkan di 13 Jackraft yang merupakan pasukan cadangan dan hanya bergerak berperang jika surat dari komando telah sampai ke mereka. छुपे रहेंगे. मैं तो एक टांग के पीछे आ जाऊंगा. Saat baru saja menginjakkan kaki ke batalion barunya, tiba-tiba tempat itu dihujani peluru oleh musuh. Hingga ledakan demi ledakan terjadi di sana. Mereka berlari menyelamatkan diri masing-masing dan sebagian menggendong teman mereka yang masih bisa diselamatkan. Suasana menjadi sedikit mencekam karena pasukan Vikram tidak bisa balik menyerang akibat tidak mengetahui posisi musuh berada. Serangan pun berakhir. Semua teman-teman Vikram keluar dari tempat persembunyian mereka
dan mulai mengumpulkan tubuh-tubuh teman mereka yang sudah tidak bisa tertolong lagi. Vikram berlari ke arah Ajay Joshi yang terkena tembakan di belakang tubuhnya. Dr. Rajesh meminta ambulans datang, namun sayangnya Ajay Joshi meninggal sebelum ambulans tersebut datang. Air mata mereka tumpah melepas kematian Ajay Joshi yang begitu tiba-tiba. Komandan Joshi datang kembali menemui Vikram dan teman-temannya. Ia mengatakan kalau pasukan Vikram kini bukan lagi pasukan cadangan, tetapi pasukan yang sudah dipersiapkan untuk perang dan merebut kembali Rocky Kebab dan area Home yang telah dikuasai oleh Pakistan. The code name is Shersha. Sir. This is point 5140. Sir. तीव्र तेरा ने रॉकी नॉब recapture कर लिया है. Joshi mengajak mereka menyusun rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh mereka dari 4 arah. Mereka pun menyusun dengan matang rencana penyerangan kali ini. Every ounce of your stamina to recapture this peak for us. से अप्रोच करेगी और वहां के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगी. एनिमी तुझे इस फ्लैंक से कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा. Godspeed. 20 Juni 1999. Semua pasukan India telah menempati posisi mereka di tempatnya masing-masing. Vikram yang memimpin pasukannya menyerang dari arah selatan pegunungan dan mulai merayap perlahan untuk mencapai puncak di pagi hari. Mereka melakukannya tanpa suara sedikit pun di malam itu. Namun, alat komunikasi mereka berhasil dibajak oleh pasukan Pakistan dan mengejek pasukan India. Vikram yang menerima telepon tersebut bukannya takut, malah menantang mereka. Pasukan Vikram dan lainnya pun diserang saat mereka mulai merayap naik. Hingga pergerakan mereka sedikit melambat ditambah mereka berada di ketinggian yang kadar oksigennya semakin melemah bila mereka terus membuang energi mereka. Pagi merangkak naik. Pasukan Vikram berhasil sampai ke puncak pegunungan dan mulai mempelajari keberadaan musuh. Perlahan mereka menyusun penyerangan dan mulai membunuh musuh satu persatu. Pergerakan pasukan India disadari pasukan Pakistan, hingga mereka mengangkat senjata mereka dan menembaki pasukan India. Baku tembak pun terus terjadi. Beberapa kamp persembunyian tentara Pakistan habis diledakkan oleh pasukan India. Vikram memberanikan diri mendatangi salah satu kamp pasukan Pakistan yang telah ia intai kurang dari 10 pasukan. Dengan tangan kosong, ia menghajar mereka hingga mereka semua tewas. Tak lama, kamp terakhir tersebut dibumi hanguskan dan pasukan Vikram berhasil menduduki pegunungan tersebut dan mengibarkan bendera India menggantikan bendera Pakistan. Oh yeah, sir. We did it. शेरशाह बचाना क्या? मोर सर. ये दिल मांगे मोर. Pasukan Vikram mendapat pujian besar dari Joshi, komandan mereka. Dan Vikram langsung diangkat menjadi kapten untuk kembali memimpin pasukan mereka merebut wilayah lain yang masih dikuasai oleh Pakistan. Congratulations, Captain Patram. Meri Jani. Keluarga Vikram sangat bangga dan terharu melihat perjuangan Vikram membebaskan India dari tangan Pakistan. Dengan cepat Vikram menghubungi Dimple untuk melepas kerinduannya melalui saluran telepon. मतलब तेरा फोटो अखबार में भी आएगा? अच्छा सुन. I love you. I love you. 7 Juli 1999, PT 4875. Vikram Batra memberikan semangat pada semua pasukannya yang kali ini ikut bersamanya dalam penyerangan Pakistan di PT 4875. Penyerangan akan dilakukan dari 3 arah mata angin untuk menaklukkan mereka. मर गए तो भी अमर.
Persiapan telah selesai mereka lakukan. Setelah tiba di pegunungan tersebut, mereka langsung menyerang pasukan Pakistan. Baku tembak kembali terjadi di antara kedua belah pihak. Vikram berhasil membunuh pemimpin pasukan mereka. Namun, anak buahnya sama sekali tidak mau menyerah, malah mereka semakin membabi buta, menyerang pasukan India menggunakan bom-bom meledakkan tempat persembunyian Vikram dan pasukannya. Satu granat terakhir milik Vikram dilemparkan ke kamp Pakistan, dan ia mengira itu adalah kamp terakhir karena seluruh pasukannya telah keletihan menghadapi pasukan Pakistan. Ternyata mereka salah. Beberapa dari pasukan India tewas tertembak saat mereka lengah oleh pasukan Pakistan yang bersembunyi di balik bebatuan. Vikram mencoba terus menyerangnya, tapi semua anak buahnya menghalanginya untuk tidak terburu-buru karena mereka mencurigai kalau Pakistan menyisipkan sniper handal untuk menembaki mereka. Namun, saat penyerangan penembakan, Vikram tertembak di bagian perutnya, dan beberapa kali ia terkena tembakan sniper di beberapa bagian tubuhnya. Anak buah Vikram yang melihat sangat sedih, namun mereka menyingkirkan hal itu dan melemparkan sebuah granat yang mereka dapatkan dari sekitaran mereka hingga seluruh pasukan Pakistan akhirnya tewas. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat pasukannya mengibarkan bendera India di area PT 4875. Tubuh Vikram diiringi oleh seluruh warga yang ingin menyaksikan proses kremasi. Seluruh keluarga menangis haru. Berbagai kenangan indah menari-nari di kepala mereka masing-masing, mengenang kenangan kebersamaan Vikram bersama mereka. Terlebih, orang tua Vikram yang teringat pertama kalinya memakaikan topi kebanggaan Vikram sebagai anggota Angkatan Darat. Air mata tak terhenti mengalir dari kedua mata mereka. Dimple yang hadir terlambat berlari menerobos kerumunan orang-orang yang berada di sana. Ia menangis haru saat melihat api telah membakar tubuh Vikram. Ia merasa sangat terpukul telah kehilangan orang yang begitu ia cintai. Film pun selesai.